Mari kita berdoa. Ya Engkau Tuhan yang bermurah hati atas segala sesuatu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dunia memberikan keselamatan dan anugerah bagi dunia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang baru lagi pada hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Engkau yang terlebih dahulu menyucikan kami dan hati kami dari segala dosa, noda dan pelanggaran kami, agar itu menjadi tanah yang baik untuk menerima benih firman-Mu yang hidup dan menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan-Mu. Engkau yang mengokohkan kami sebagai ranting dan Engkau adalah sebagai pokok. Airilah kami dengan air hidup yang daripada Engkau, agar kami dapat menghasilkan buah yang benar bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami bagi kerajaan-Mu. Engkau yang menghitung kami di antara kawanan domba-Mu, dan Engkau yang mengaruniakan kami untuk memulai amal yang baik. Dan untuk semua itu kami mengagungkan dan memuliakan Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa yang mulia mengutus Engkau dan Roh yang Maha Kudus yang menolong dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran yang hanya ada pada-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita baca dalam Kejadian 11 tentang Babel. Kejadian 11 ayat yang pertama dan berikutnya. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dantar, mereka sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Apa yang mau Tuhan ajarkan dari peristiwa Menara Babel ini? Apa hubungannya dengan kekhawatiran dan apa hubungannya dengan kita? Usaha Babel adalah bukti kesombongan manusia. Manusia berkata, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik, lalu bata itu digunakan sebagai dinding dan digunakan sebagai bahan berkat. Orang-orang pada zaman Babel yang penuh dengan dosa, mereka berusaha membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mendirikan tata mereka dan ingin mereka mencari nama. Mencari nama, mereka cinta diri. Dan buah dari kecintaan diri Babel akan dirinya adalah perpecahan. Dan pada akhirnya mereka diserahkan ke seluruh bumi. Mereka pergi. Mereka ingin membuat satu menara di mana mereka berkumpul penuh. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau agar mereka menjadi pergi ke seluruh bumi untuk memenuhi seluruh bumi. Beranak cuculah dan penuhlah seluruh bumi. Itu adalah kehendak Allah. Tapi kehendak manusia, mereka mengatakan, marilah kita cinta diri, menjadi sombong, dan kemudian mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Kisah Babel ini mengajarkan betapa sombongnya manusia dan betapa angkuhnya kita sebagai manusia. Dan buah dari keangkuhan adalah Tuhan sendiri yang turun untuk mengacau balakan mereka, untuk membentuk sesuatu dari dalam diri manusia itu. Sama seperti ketika Sang Sabda, firman Allah ketika turun ke dunia ini. Mengapa Yesus Kristus perlu turun ke dunia yang penuh dosa ini? Mengapa Yesus Kristus yang adalah firman Allah perlu datang ke dunia ini? Di tengah dunia yang jahat, yang sombong, yang angkuh, yang penuh kejahatan ini, seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus datang di dalam kerendahan hati, kesederhanaan, kemiskinan, penderitaan, dan banyak hal lainnya yang tidak dipandang oleh dunia. Sehingga dengan demikian, Yesus Kristus menjadi berbeda dengan dunia. Dan ternyata, meskipun dunia memandang ia hina, meskipun dunia tidak memandang Yesus Kristus sebagaimana dunia yang dunia inginkan, tapi Yesus Kristus memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan Yesus Kristus dan mengapa engkau khawatir? Tuhan Yesus dalam sabdanya berkata, apakah engkau dengan khawatir itu dapat menambah sehasta dari hidupmu?
Babel itu khawatir dengan ambisinya. Babel di dalam kesombongannya, dia punya ambisi yang begitu tinggi. Sehingga mereka berusaha mencari nama dan pada akhirnya jatuh. Apa yang membuat manusia khawatir? Ambisi. Ketika kita punya ambisi, penuh dengan ambisi, kamu akan khawatir. Herodes yang agung, seorang raja yang kaya, besar, punya semuanya. Dia tetap khawatir akan seorang anak laki-laki yang akan lahir. Dia bunuh semua orang anak laki-laki sehingga bayinya Kristus dan keluarga kudus pergi mengungsi ke Mesir. Padahal dia punya semuanya tapi dia tetap khawatir. Dan apakah kekhawatirannya itu membebaskan Herodes? Tidak. Alexander the Great begitu besar, di dalam usia yang sangat muda, ia adalah satu-satunya penguasa yang hampir menguasai seluruh benua di dunia ini. Tapi ia pun khawatir, ketika ia mati, kerajaannya tak diwariskan kepada siapapun. Oleh karena itu, mengapa mereka khawatir? Apa yang menjadi penyebab kekhawatiran itu? Ketakutan. Ketika manusia takut, dia menjadi khawatir. Dia takut tidak mencapai ambisinya, dia khawatir. Dia takut tidak mendapat ini, dia khawatir. Dia takut akan seperti ini, dia khawatir. Manusia yang khawatir adalah yang manusia penuh dengan ketakutan. Dan manusia takut karena penuh dengan ambisi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam demi melindungi dirinya karena ketakutan, khawatir akan keselamatannya, ia ambil daun pohon ara, dia tutupi dosanya sendiri. Tapi apakah Tuhan berkenan? Tidak. Lalu bagaimanakah caranya kita bisa lepas dari kekhawatiran itu? Bagaimanakah kita bisa mengerti bahwa kekhawatiran ini mendatangkan hal yang baik atau yang buruk? Memang kadang Tuhan mengizinkan kita di dalam kematian demi kematian. Akhir kita mengerti betapa tersisanya terpisah dari Allah. Tapi kekhawatiran yang terus menerus itu hanya akan menghasilkan kebinasaan. Mengapa? Karena kekhawatiran adalah tanda ketakutan. Di dalam ketakutan tidak ada kasih. Di dalam ketiadaan kasih tidak ada iman. Dan ketika kita tidak punya iman, kita tak punya pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasihlah yang membuat kita beriman kepada Tuhan. Dan imanlah yang membuat kita berpengharapan di dalam Dia. Kalau kita takut, kita tidak punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak punya iman. Kita tidak punya iman, kita tidak punya pengharapan. Apakah yang kamu khawatirkan dalam hidupmu? Bukankah yang kamu cari adalah hidup? Apa yang kamu cari dalam hidup? Mengapa kamu ingin sekali mendapat sesuatu? Mengapa kita begitu mengejar segala sesuatu? Demi pengakuan manusia. Seperti Babel, cinta diri jatuh. Tapi Kristus ketika ia datang dalam kerendahan hati, di dalam pengorbanannya kepada manusia, dia tidak menghasilkan kejatuhan. Dia menghasilkan persatuan murid-muridnya. Oleh karena itu, kekhawatiran manusia hanya timbul dari ketakutan manusia. Kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Kristus, aku sungguh-sungguh beriman kepada Dia, kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia, kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita berkata, aku percaya kepada Tuhan. Kita berkata, aku beriman kepada Tuhan. Yesus disebut Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kyrie, artinya penguasa, pemilik. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita, artinya kita percaya bahwa Dia adalah penguasa kita. Kalau kita percaya Dia adalah penguasa kita, maka kita mempercayakan diri kepada penguasa. Kalau kita mempercayakan diri kepada penguasa, lalu apakah hal yang lantas membuat kita khawatir? Yang membuat kita khawatir sekalipun mulut kita mengaku kita percaya kepada penguasa. Yang membuat kita khawatir adalah kepura-puraan dan kepalsuan iman. Saya mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi kita tetap khawatir dalam hidup ini. Kita tetap khawatir di dalam berbagai keadaan. Artinya memang saya tidak pernah percaya kepada Dia dan saya tidak pernah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh.
Karena apakah buah dari kekhawatiran? Tidak ada. Apakah buah dari ketidakpercayaan kepada Allah? Tidak ada. Apalagi anak-anak muda yang hidup di tengah dunia yang jahat, yang ditimbun oleh berbagai hal-hal yang dituntut oleh dunia. Dunia mengatakan standar harus begini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan kita anak-anak muda yang hidup dalam kemudahan kita berusaha untuk memenuhi semua ekspektasi itu demi menyenangkan hati manusia. Tapi justru itulah yang membuat kita khawatir. Kalau kita penuh hidup ini penuh dengan ambisi, kamu akan khawatir. Kunci hidup hanya satu, berserah. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau imanmu tidak seperti anak kecil ini, engkau tak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil di sana adalah infant, bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia berserah apapun yang diperbuat oleh orang tuanya, itulah yang baik untuk dia. Maka kalau kamu merasa kamu mampu, merasa kamu bisa melakukan, merasa kamu hebat, merasa dirimu bisa, jadikanlah dirimu seperti bayi seolah-olah kamu gak mampu, agar Tuhan yang mengerjakannya. Karena saya dan kamu buta akan hidup ini. Kekekalan di dalam hati saya itu ditimbun oleh banyaknya kefanaan dunia. Sehingga ambisi-ambisi, cita-cita, keinginan belum tentu lahir dari hati yang murni, tapi lahir dari kefanaan daging. Daging selalu haus akan dunia. Oleh karena itu ambisi yang berasal dari daging itu membuat kita tetap khawatir dalam daging. Andrew Z. White pernah berkata, orang yang pergi mencari kepuasan di luar Tuhan, orang yang pergi melacur, orang yang pergi berjudi, orang yang pergi melakukan hal-hal yang tidak baik dan melakukan yang cemar adalah orang yang tidak mengerti dan orang yang tidak hidup puas bersama dengan Allah. Ketika kita mencari kepuasan di luar daripada gereja, kita mencari kepuasan di luar daripada Tuhan. Ketika saya melacur, ketika saya pergi berjudi, saya pergi mabuk-mabukan, itu adalah tanda bahwa saya tidak pernah ketemu dengan Allah dan saya tidak pernah dipuaskan dengan kebenaran Allah. Oleh karena itu Kristus berkata, sukacitamu menjadi penuh kalau kamu mengenal betapa Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Jadi agar sukacita manusia, sukacita kita sebagai murid itu menjadi penuh adalah kita harus bisa mengenali kasih Allah yang telah Dia kerjakan bagi kita. Sebab jikalau kita tidak mengenali cinta, kita tidak mengenali kasih, maka kita sendiri akan berusaha mencari cinta itu dari cara upaya-upaya dunia ini. Dan itulah cara iblis untuk menawarkan kita. Adam dan Hawa gagal memahami kasihnya Allah. Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tapi dia gagal memahami cintanya Allah. Maka iblis menggunakan momen itu untuk menggoda mereka dan akhirnya jatuh dalam perangkap kematian. Dan itulah yang menyebabkan ia takut dan menimbulkan kekhawatiran. Artinya apa? Ketakutan Adam, kekhawatiran Adam lahir dari kegagalannya memahami kasihnya Allah. Maka kalau kita nggak mau khawatir dalam hidup, kalau kita mau tetap mengalami sukacita yang penuh daripada Allah, kita harus bisa memahami kasih Allah yang benar. Bukan Tuhan yang memahami kamu, karena tanpa kita minta pun Dia memahami kita. Dia sudah memahami kita sedari mulanya. Bukankah Ia membentuk kita di dalam rahim ibu kita? Tapi bagaimana kita berdiam diri, tenang, tentram sebagai yang mahal untuk bisa mengerti kehendak Allah. Kristus di dalam doanya mengajarkan kita suatu teladan yang sempurna. Ia mengajarkan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Menjadi seorang murid adalah mengikuti apapun yang dilakukan oleh gurunya. Sebagaimana para rasulnya Kristus mengikuti yang dilakukan Kristus. Sebagaimana Timotius melakukan apa yang dicontohkan oleh Paulus sang rasul. Maka kita sebagai murid-murid Kristus pun harus melakukan apa yang Kristus perintahkan kepada kita. Dan teladan yang sempurna yang dilakukan Yesus Kristus adalah mengajari kita bagaimana kita tidak terlalu berhasrat, kita tidak berambisi dengan apa yang dilihat oleh dunia ini. Bayangkan, Kristus itu hidup di bawah patriarkinya orang Roma, di bawah patriarkinya orang Yahudi. Kristus dianggap seperti budak, seorang anak laki-laki yang miskin, mati muda, menderita, tidak dipandang. Tapi dari pribadi yang bernama Yesus Kristus inilah
Dia mempermalukan dunia. Karena melalui Yesus ini, dia memberikan apa yang tak dapat diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan Yesus Kristus bagi dunia? Hidup. Dunia tidak bisa mencari hidup dari dirinya. Jadi kalau kamu berlomba-lomba jadi kaya, cari banyak uang, cari jabatan tinggi, menikahi orang kaya, atau mungkin melakukan banyak hal korupsi demi uang, demi apapun, kamu memiliki semua itu pun, kamu tetap mati dan berakhir di bawah tanah. Sebab Herodes yang agung yang begitu besar, Pontius Pilatus yang begitu berkuasa, Alexander the Great yang begitu agung, Cleopatra yang begitu cantik, Fir'aun yang begitu hebat, mati dalam keadaannya tidak dapat mencari hidup. Apa yang diinginkan manusia? Apa yang dicari manusia? Yang dicari manusia itu hanya satu, hidup. Saya bekerja cari uang banyak demi perut, demi tetap hidup. Kamu bekerja cari uang, kamu pergi ke Eropa sana, pergi ke luar negeri kemana, kamu sekolah tinggi-tinggi, demi apa? Aku mau jadi pengacara, aku mau jadi dokter, aku mau jadi ini, demi apa? Demi uang yang banyak, demi perut yang kenyang, demi tetap bisa hidup. Ketika kamu punya uang banyak, kamu bangun rumah bagus agar kamu tetap aman dan tinggal nyaman dalam hidupmu. Begitu manusia menginginkan hidup, sehingga seluruh manusia, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun sukumu, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, dari bagian negara manapun engkau berada, orang Eropa, Asia, Amerika, Afrika, semua orang di dunia ini, yang dicari, yang diinginkan Tuhan hanya satu, hidup. Itu yang dicari manusia. Orang dari Asia pergi ke Eropa, dari Eropa pergi ke Amerika, itu demi bekerja, demi banyak uang segala macam, demi perut, demi bisa hidup, menghidupi dirinya. Hidup yang dicari manusia. Dan yang dihindari manusia adalah kematian. Orang takut mati, maka dia cari banyak uang. Ketika dia punya banyak uang, dia bisa pergi ke rumah sakit terbaik. Ketika dia sakit, dia bisa cepat sembuh agar tidak cepat mati. Orang-orang terkaya di dunia, baru-baru ini ada pembicaraan yang viral di sosial media bagaimana pemimpin orang Tionghoa di China, Xi Jinping, dengan Putin melakukan pembicaraan tentang bagaimana memperpanjang usia melalui rekayasa sel biologis manusia agar bisa bertahan 5-10 tahun lebih muda. Orang-orang kaya di Arab Saudi menginvestasikan uangnya banyak bagaimana menimbulkan teknologi bioteknologi agar manusia itu bisa bertahan lebih lama. Orang-orang kaya di Amerika, pemilik perusahaan teknologi, berinvestasi pada laboratorium terbesar di dunia untuk melakukan riset, rekayasa, penemuan bagaimana manusia bisa hidup lebih lama, setidaknya 40 tahun. Takut sekali manusia itu mati kan? Betapa kuatnya manusia ingin hidup. Demi hidup, dia rela membunuh saudaranya. Demi hidupnya Kain, dia rela membunuh Habel. Demi hidup para penjahat, dia membunuh orang jujur. Saking berharganya hidup itu. Kalau hidup yang engkau cari, kematian yang paling engkau hindari, mengapa engkau tidak mempercayakan dirimu kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberi hidup melalui kemenangannya? Mengapa? Kalau hidup yang dicari oleh manusia dan kematian yang dihindarkan oleh manusia, apakah alasan manusia itu menolak Yesus Kristus yang dalam sejarah telah menginjak, mengalahkan, memberantas kematian ketika ia keluar dari kubur dan memberi hidup melalui kebangkitannya? Bukankah hidup yang dicari manusia dan Yesus Kristus telah hidup kembali dari kematian? Mengapa engkau tidak percaya kepada Dia? Bukankah kematian yang paling kita hindari? Yesus Kristus telah mengeluarkan dirinya dari kematian dalam sejarah dunia. Lalu mengapa engkau tidak percaya kepada Dia? Apakah alasanmu khawatir ketika percaya kepada Dia, wahai manusia? Saya percaya kepada engkau ya Yesus. Hiduplah yang aku cari. Engkau telah hidup.
Lalu ketika saya mengatakan saya adalah seorang Kristen, tapi kita masih khawatir akan hidup hanya karena masalah pergumulan dalam hidupmu? Bukankah hidup lebih berarti dari pergumulanmu? Bukankah hidup yang agung, yang kekal itu telah diberikan oleh Yesus Kristus? Lalu mengapa hanya karena masalah di dunia ini, hanya karena uangmu berkurang, hanya karena bisnismu hancur, hanya karena anakmu memberontak, lalu engkau menjadi khawatir tentang hidupmu? Bukankah hidup yang utuh, yang sempurna telah dihadiahkan oleh Kristus kepada manusia? Lalu mengapa kita tetap khawatir dalam hidup? Para rasul ketika melihat betapa agungnya kebangkitan Yesus Kristus dan betapa mulianya kemenangannya itu, mereka tidak takut kepada maut dan penderitaan. Karena mereka telah melihat Tuhanku Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Mengapa aku takut mati? Makanya Markus ditarik kuda di Alexandria. Petrus disalib terbalik di Roma. Paulus dipenggal di Roma karena ia adalah warga kewargaan Roma. Andreas, Bartolomeus dan Rasul yang mati mengenaskan. Yohanes digoreng minyak. Mereka tidak takut mati. Kenapa? Mereka tidak khawatir akan nyawanya. Kenapa? Karena mereka melihat dengan jelas. Mereka mengasihi Allah dengan benar. Mereka mempercayakan diri kepada Kristus dengan benar. Tuhanku telah mengalahkan kematian. Yang paling kami takuti. Yang paling ditakuti manusia telah dikalahkan oleh Tuhanku. Yang paling dicari manusia telah dibuktikan oleh Tuhanku. Lalu untuk apa aku takut mati? Demi hidup. Kalau kita tidak puas bersama Tuhan, kita tidak puas karena firman ini, kita akan mencari kepuasan di luar Kristus. Kita pergi menghabiskan waktu dalam dosa. Kita pergi mencari kepuasan dari dunia. Tapi kita tetap tidak bahagia. Seperti apa? Ketika orang mencari kebahagiaan dengan apa? Pergi dugem, pergi anak-anak muda, pergi berpesta pora. Melakukan banyak hal. Ketika para orang dewasa, orang yang sudah tua menipu korupsi. Melakukan rekayasa. Mengambil hak orang miskin. Membunuh karakter. Mereka mencuri, menjadi tamak dalam banyak hal. Demi kepuasan dirinya adalah orang yang tidak mengerti kepuasan di dalam Kristus. Orang yang mencari kesenangan dunia adalah orang yang tidak pernah puas bertemu dengan Kristus. Sehingga dengan demikian apa? Tetap khawatir. Seperti bunga bangkai, sebanyak apapun parfum kamu tabur di atas dia, dia tetap bau karena bau dari dalam. Tapi bunga melati yang wangi dari dalam, kamu apain pun dia dari luar, dia tetap wangi karena wangi dari dalam. Kebahagiaan itu bukan status benda. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera adalah status batin. Makanya hikmat Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati sudah benar, hati diperbarui. Apapun keadaan hidupmu bergelombang, berbukit, apapun segala macam, kamu bisa tetap tenang. Apakah Anda tahu apa yang paling berharga dalam hidup kekristenan? Kelemah lembutan dan rasa tentram. Sebab dosa yang menimbulkan ketakutan, ketakutan yang menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan. Yang paling berharga adalah damai sejahtera. Uang tidak bisa membeli itu. Kamu pikir dengan uang kamu bisa bangun rumah mewah, rumah besar, kamu bisa dapat damai sejahtera? Enggak. Sebab di mana hartamu berada, ke situ hatimu pergi. Baru-baru ini ada viral penjarahan rumah orang-orang yang dijarah. Hancurin mobilnya, dihancurin rumahnya. Dan orang yang punya harta itu bersedih kan? Enggak damai dia kan? Kenapa? Katanya banyak uang bisa damai. Tetap khawatir kan dia? Padahal dia punya banyak duit. Tetap khawatir kan? Karena tidak bersih dari dalam. Tapi Yesus Kristus, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat menempatkan kepalanya. Apakah dia pernah protes atas apa yang dia jalani? Miskin sekali. Yesus Kristus itu sangat miskin, tapi tetap bersuka cita melayani Bapaknya ketika datang ke dunia. Itulah karena hati sudah bahagia.
Jadi kalau kita mau memahami betapa besarnya kasih Allah, kalau kita mau bersuka cita dari dalam, mari kita memahami kasihnya Allah itu dengan sungguh-sungguh. Kekuatan kita adalah bahwa Tuhan kita telah mengalahkan kematian dan Tuhan kita telah memberi hidup. Itulah yang kita cari dan hal itulah yang paling kita hindari. Maka apakah alasan kita khawatir dalam hal mengikuti Yesus Bapak Ibu? Apakah alasan kita untuk tetap protes kepada apa yang Dia perkenankan? Hanya satu alasan kita khawatir. Kurang percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang kurang percaya. Kalaupun Tuhan izinkan kamu bergumul, Tuhan izinkan kamu punya masalah, punya penyakit, punya penderitaan, punya kemiskinan, punya masalah dan lain sebagainya. Itu adalah sarana Tuhan untuk membentuk hatimu dan kerendahan hatimu. Sebab kalau kamu nggak jatuh, mungkin kamu akan jatuh lebih dalam. Aduh Tuhan, berat sekali pencobaan ini. Jangan percaya pada dirimu. Percayalah pada Allah. Kamu bilang, waduh ini berat sekali kayaknya aku nggak sanggup. Kalau Tuhan sampai izinkan itu artinya kamu sanggup untuk memikulnya. Nah kalau Tuhan percaya bahwa kamu sanggup memikulnya, kenapa engkau mengkhianati kepercayaan penciptamu dan lebih mementingkan kepercayaan entah lahir dari mana dari dirimu yang mengatakan kamu tidak mampu. Dosa memang tidak mampu, tapi di dalam Allah. Roh yang adalah penurut pasti mampu. Oleh karena itu kunci untuk bisa hidup tetap tenang, tentram di dalam Allah adalah berserah diri. Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu punya pegangan. Ibuku sungguh mengasihi aku. Aku yakin apapun yang dilakukan ibuku pasti yang terbaik untuk aku. Mau dia suntik tangannya, vaksin dia, buat gelang, buat apapun, dia percaya. Kenapa? I can do anything. Aku nggak bisa melakukan apapun. Tapi apa yang dilakukan oleh ibuku, aku berserah penuh. Karena aku percaya, ibuku mencintai aku. Dia nggak khawatir. Ibunya lakuin apapun kepada dia, tetap tenang. Karena dia percaya kasih seorang ibu. Maka apapun yang Tuhan izinkan, yang Allah izinkan dalam hidup kita hari ini, mari berserah seperti bayi dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang Allah izinkan, apapun yang Allah perkenankan dalam hidup kita, bahwa Allah tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Kasih Allah itulah yang harus kita pegang dalam hidup sebagai kunci, kita tidak perlu khawatir. Sebagaimana bayi yakin akan kasih orang tuanya, apapun yang dilakukan orang tuanya atas hidup anak itu. Maka kita sebagai anak-anak Allah, kita yakin akan kasih Allah, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita demi kebaikan kita bersama. Kalau tidak mengerti, kalau sulit untuk mengerti ini, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong kamu membuang semua yang fana dalam hati kita. Kekekalan itu telah dimulai dari dalam hati. Tapi dosa menumpuk-numpuk itu begitu banyak. Sehingga apa yang keluar belum tentu dari kemurnian hati. Untuk memperoleh hati yang murni itu sulit. Itu tidak mudah. Tuhan akan berikan itu satu persatu. Proses by proses. Kejarlah hati yang murni. Bagaimana caranya mengejar hati yang murni? Berserah. Rela, rendah hati. Orang gak rela, gak bisa murni. Gak bisa. Kenapa manusia perlu rela? Karena banyak hal yang kotor dalam diri kita yang perlu kita relakan untuk kita keluarkan. Dalam diri saya banyak sekali dosa, banyak kekotoran, banyak kemunafikan, banyak kejahatan, banyak kelicikan. Maka saya memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya melepaskan, menanggalkan itu demi hati yang murni. Karena tanpa hati yang murni, orang yang tidak suci hatinya tidak bisa melihat Allah. Sebab berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab ia akan melihat Allah. Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Kitalah yang selalu salah dalam menilainya. Nah, hati yang tidak murni itu, dosa yang penuh di dalam diri kita itu membuat kita selalu salah paham kepada apa yang dia kerjakan dalam hidup manusia. Ketika Tuhan izinkan, kenapa engkau berbuat seperti ini? Aku kan udah melayani, aku kan udah kasih persepuluhan, aku kan udah kasih persembahan, tapi kenapa hidupku begini-begini? Persepuluhanmu mungkin menjadi alatmu untuk jadi sombong.
Jadi Tuhan jatuhkan kamu. Mungkin apa yang kamu lakukan dalam pelayananmu mungkin menjadi saranamu untuk sombong, maka Tuhan berhentikan kamu. Itu bukan karena dia benci kamu, tapi dia lebih memperdulikan keselamatanmu. Dia nggak pernah peduli pada keuntunganmu, tapi dia selalu peduli keselamatanmu. Kamu untung mau rugi, dia nggak peduli itu. Dia selalu peduli pada keselamatan. Sebab apakah keuntungan Yesus Kristus menderita di dunia ini? Apa keuntungan dia harus dicambuk? Apa keuntungan dia harus mengalami semua yang hina? Enggak ada. Tapi oleh karena kasih demi keselamatan, aku rela rugi. Itulah kasih. Maka jangan hidup di dalam teori keberuntungan, tapi hiduplah dalam keselamatan. Karena hanya melalui keselamatan kita dapat bertemu kembali, dipersatukan kembali dengan Allah. Anda percaya itu? Semua percaya? Kalau Anda sungguh-sungguh percaya tentang hal itu, maka serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Mohon hikmat daripada Allah untuk masuk dalam hati dan kemudian itu akan menyenangkan jiwa. Jangan puaskan diri dari dunia, karena itu gak akan memberikan apa-apa. Itu hanya akan merugikan, membuang seperti Yudas yang punya ambisi tinggi, kemudian jatuh dan binasa. Kita pun terlalu berambisi, kita menjadi kecewa, bisa jatuh dan binasa. Tapi jadilah seperti bayi, berserah, selamat, seperti Lazarus, orang yang miskin itu, menyerahkan dirinya sepenuhnya akan hidupnya kepada Allah. Ketika ia mati, ia memperoleh hidup bersama dengan Allah. Semoga Tuhan mengingat kita kembali dalam kerajaan-Nya dan memperhitungkan kita dari bagian kandang domba miliknya. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanlah kami orang berdosa ini, orang-orang yang selalu memohon pertolongan-Mu. Tolonglah kami dan karuniakanlah kepada kami suatu akhir hidup yang baik. Janganlah kiranya Engkau membiarkan kami untuk mati dalam kebinasaan, tapi izinkan kami untuk dapat mengetahui kebenaran-Mu dan menjadi pelaku atas kebenaran itu, agar dengan demikian kami dapat menjadi warga kerajaan di dalam kerajaan-Mu kelak. Tuhan, hadiahkanlah kami hati yang murni, hadiahkanlah kami keinginan-keinginan yang mendatangkan kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menanggalkan dan menyalibkan semua daging-daging kami. Meskipun kami tahu kami tidak dapat sempurna, tapi di dalam Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Engkau yang menolong kami untuk melakukan semua yang baik. Engkau yang menolong kami untuk melakukan semua yang benar. Kalau begitu banyak dosa dalam diri kami ini. Ajari kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Ajari kami untuk berdoa. Ajari kami untuk menderita. Dan mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Kau perkenankan. Karena dengan semua itulah kami kelak dapat melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa di dalam tempat ini kami punya pergumulan masing-masing. Kami punya masalah masing-masing yang Kau izinkan. Mungkin kedagingan kami berteriak minta tolong untuk semuanya itu. Tapi Tuhan, janganlah kiranya Engkau menyembuhkannya. Tapi biarlah Engkau yang melakukannya demi kebaikan jiwa kami. Sebab kerusakan tubuh kami bermula dari kerusakan batin kami. Oleh karena itu perbaruilah batin kami ini. Sucikan dan murnikanlah hati kami ini, agar kami melihat Engkau tidak pernah dalam kacamata yang salah, tapi melihat Engkau dalam hikmat-Mu, mengerti Engkau dalam pekerjaan-Mu, agar dengan mengerti semuanya itu kami memuji Engkau apapun dalam keadaan hidup kami. Kami akan bersyukur sebagaimana Ayub yang menderita telah bersyukur. Kami akan memuliakan Engkau sebagaimana Engkau juga memuliakan Bapa-Mu ketika Engkau menderita datang ke dalam dunia ini. Sebagaimana Paulus tetap mengagukan Engkau ketika ia akan dipenggal kepalanya. Sebagaimana Petrus juga tetap memuliakan Engkau ketika ia menderita disalibkan terbalik sebagai bukti cintanya kepada Engkau. Ajari kami untuk dapat memahami kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat mengenali kasih-Mu itu, agar dengan mengenali kasih-Mu, mengenali kesempurnaan-Mu, kami tidak khawatir dalam hidup ini. Kami tetap berjalan bahwa Engkau telah memberikan hidup bagi kami, dan Engkau telah mengalahkan ketakutan terbesar kami. Itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup di tengah-tengah jahatnya dunia ini. Ajari kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami untuk melakukan yang benar, dan mampukan kami untuk melakukan yang baik. Bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ajari kami untuk bersinar dan terang,
bukan agar orang melihat kami, tapi ajari kami untuk bersinar agar orang melihat Engkau melalui kami. Bukankah kami Engkau panggil untuk menjadi garam dan terang dunia? Maka Engkau yang terlebih dahulu memulihkan kami, menolong kami, agar kami juga di dalam apa yang kami lakukan, kami menuntun orang agar datang kepada Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, yang menolong kami dan membawa kami ke dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Bapamu yang mulia yang mengutus Engkau, yang mengasihi kami, dan juga Roh-Mu yang Maha Kudus yang menolong, yang menuntun dan membawa kami kepada seluruh kebenaran yang hanya ada padamu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.